Selamat berjumpa dengan saya, Supriyanto. Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Saat ini kita belajar pendidikan agama Kristen kelas 9, bab 3 tentang gereja yang hidup di dunia. Jadi pembahasan kita adalah tentang bagaimana kita sebagai remaja, sekaligus kita sebagai gereja harus hidup di dunia ini. Oleh karena itu, sebelumnya saya mengajak kalian semuanya untuk menyanyikan lagu berikut ini sambil merenungkan kira-kira apa yang harus saya lakukan, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Wartakan Kristus dengan kasih-Nya, pengampunan-Nya penuh. Orang kan datang apabila Engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Buatlah aku saluran berkat bagi siapa yang risau benar. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuan-Mu di mana perlu. Yesus mengutus Engkau. Pokok bahasan kita kali ini adalah gereja yang hidup di dunia. Bahan Alkitab yang dipakai dari Matius 28 ayat 16 sampai 20, Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47, 6 ayat 1 sampai 6, dan 1 Korintus 11 ayat 20 sampai 34. Bagaimana gereja hidup di dunia? Ini berbicara tentang tanggung jawab kita sebagai gereja, bahwa kita harus menjadi gereja yang memberitakan, kemudian gereja yang bersekutu,
dan menjadi gereja yang tidak membeda-bedakan. Baiklah, kita bahas satu persatu tentang gereja hidup di dunia. Yang pertama adalah gereja yang memberitakan. Kata memberitakan berasal dari bahasa Yunani yaitu kerigma, artinya pengumuman. Seperti yang biasanya disampaikan oleh petugas kerajaan ketika menyampaikan berita-berita, karena saat itu belum ada surat kabar atau media massa lainnya. Alkitab menjadi sumber kerigma atau pemberitaan dalam gereja. Seperti yang dilakukan oleh Petrus ketika berkhotbah pada hari Pentakosta yang menjadi awal gereja terbentuk, di mana pada saat itu setelah Petrus menyampaikan pemberitaan tentang Yesus, ada sekitar 3.000 orang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis. Petrus berkhotbah tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Nah, pada masa sekarang ini, topik-topik tentang khotbah di gereja selain tentang Yesus juga berisi khotbah pengajaran. Biasanya dikembangkan dari isu masa kini. Beberapa gereja mengacu pada leksionari atau daftar bacaan tetap yang dihubungkan dengan tahun gerejawi. Yang kedua, kita bicara tentang gereja yang bersekutu. Kata bersekutu dalam bahasa Yunani yaitu koinonia. Artinya adalah persekutuan, berbagi, dan hubungan erat. Gereja yang bersekutu kita bisa melihat contohnya dari gereja perdana atau gereja mula-mula, sehingga gereja perdana atau gereja mula-mula menjadi model atau contoh gereja yang bersekutu. Mereka berkumpul pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Yesus. Dan kemudian mereka menata peribadahan dengan tata ibadah yang disebut dengan liturgi, yang dalam bahasa asli berasal dari kata liturgia yang berarti pelayanan. Jadi persekutuan itu juga berkaitan dengan pelayanan kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Kemudian gereja ini menjadi model gereja yang bersekutu, dibuktikan bahwa mereka adalah hidup dalam sebuah persekutuan yang saling berbagi. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Dan juga kemudian mereka mengadakan perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Perjamuan kudus dan perjamuan kasih mengingatkan akan adanya hubungan yang baik kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Seperti Tuhan yang berbagi, maka perjamuan juga mengingatkan kita untuk saling berbagi. Yang ketiga adalah gereja yang tidak membeda-bedakan. Dalam kehidupan ini perbedaan adalah sesuatu yang pasti. Ada perbedaan jenis kelamin, ada kelas ekonomi, ada perbedaan suku, ada perbedaan agama, ada perbedaan ras, perbedaan warna kulit, antar golongan, dan sebagainya. Tetapi kasih Yesus Kristus yang mendamaikan kita semua. Sehingga perbedaan bukan menjadi persoalan, tetapi justru perbedaan bisa untuk saling melengkapi dan menolong satu dengan yang lainnya. Gereja yang tidak membeda-bedakan ini bisa kita lihat dalam kehidupan Kristen perdana, di mana mereka memiliki kehidupan yang indah. Mereka tidak egois, melainkan membagi-bagikan harta mereka kepada semua orang dan hidup dengan secukupnya, sehingga setiap orang dapat hidup dengan cukup pula. Tidak mengherankan, maka mereka disukai semua orang, sehingga jemaat semakin bertambah dan banyak orang yang semakin percaya kepada Tuhan. Dalam Galatia 3 ayat 28 dikatakan bahwa dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan,
karena semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat ini bukan mau menyatakan bahwa tidak ada perbedaan, tetapi mau menjelaskan bahwa dalam perbedaan itu sesungguhnya di dalam Tuhan memiliki porsinya masing-masing untuk saling melengkapi. Ini adalah sebuah pernyataan yang luar biasa, sebab pada abad-abad pertama bahkan sampai abad 20 sekalipun kita masih sering menemukan pembeda-bedaan ini dalam masyarakat. Orang seringkali menghina dan melecehkan sesamanya berdasarkan perbedaan-perbedaan ras dan kelompok etnis. Padahal kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan yang sama. Nah, pada masa kini, masihkah kita jumpai bagaimana masyarakat kita berlaku tidak adil hanya karena perbedaan yang ada? Marilah kita belajar dari seorang tokoh pejuang hak asasi manusia, Martin Luther King Jr. Tahukah kamu siapa itu Martin Luther King? Martin Luther King adalah seorang pendeta dan aktivis HAM di Amerika. Dia lahir di Georgia, Amerika Serikat. Dia dianggap sebagai pahlawan pencipta perdamaian oleh banyak orang di seluruh dunia. Ia mengikuti prinsip-prinsip Mahatma Gandhi yang melakukan perlawanan dengan menghindari kekerasan. Ia menyampaikan perlawanannya melalui sebuah pidato. Ia mengatakan bahwa mereka terbuai dalam keadaan yang terjadi dan tidak mampu mendobrak dominasi kekuasaan orang-orang kulit putih. Akibat aksinya menentang diskriminasi orang-orang kulit hitam, Martin Luther King pun dipenjarakan di penjara Birmingham. Saat di penjara, ia membuat sebuah surat yang menyatakan bahwa ia merasa dipanggil untuk menyuarakan suara kenabian terhadap ketidakadilan yang terjadi pada zamannya. Pada pawai berbarisnya ke Washington DC pada tanggal 28 Agustus 1963 membuatnya semakin terkenal. Ia dipuja dengan banyak gelar terhormat. Lalu pada akhirnya ia ditembak hingga meninggal dunia ketika ia melakukan aksi di Memphis pada tanggal 4 April 1968. Guncangan dari kematiannya menyebabkan banyak kerusuhan dan bentrokan di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat. 1,5 dekade setelah pembunuhan terhadapnya, Amerika Serikat menetapkan sebuah hari libur untuk memperingati Hari Martin Luther King. Setelah kita belajar hari ini, jangan lupa untuk mempraktekkan kehidupan kita sebagai gereja untuk hidup mewartakan Kristus, kemudian juga hidup bersekutu, dan juga kemudian kita tidak membeda-bedakan dalam pergaulan dengan sesama kita. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa sebagaimana Dr. Martin Luther King Jr. berdoa. Tuhan, ajarlah agar kami rela melakukan kehendak-Mu, apapun yang mungkin terjadi. Tambahkanlah jumlah orang-orang yang berkehendak baik dan yang memiliki kepekaan moral. Berikan kami keyakinan yang diperbarui akan prinsip anti kekerasan dan jalan kasih seperti yang diajarkan oleh Kristus. Amin.